Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garni Cindy Kurniasi dari kelas PGH 06. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan pelaksanaan asesmen untuk aspek perkembangan motorik halus anak usia 5-6 tahun. Indikator yang akan saya asesmen adalah menggunting mengikuti pola atau garis, lalu meronce manik-manik, dan juga membentuk plastisin menjadi bentuk hewan. Teknik yang saya gunakan dalam proses asesmen kali ini adalah teknik observasi, lalu ada unjuk kerja, dan juga lembar kerja. Sebelum menyimak video proses asesmen, mari kita cari tahu bersama apa itu asesmen. Asesmen merupakan proses mengumpulkan informasi mengenai perkembangan anak yang dilaksanakan secara alami melalui kegiatan bermain. Tujuan asesmen sendiri untuk mengetahui capaian perkembangan anak. Nah, hasil asesmennya nanti akan kita gunakan sebagai dasar untuk merencanakan pembelajaran yang selanjutnya. Jadi, asesmen itu sangat penting ya teman-teman. Oke, selain poin penting yang tadi, asesmen juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi hambatan anak sejak dini. Lalu, untuk mendukung kesiapan anak masuk SD, berkomunikasi dengan orang tua mengenai perkembangan anak, dan juga melatih kemandirian anak. Ayo kita lanjutkan ke video proses asesmennya. Kamu jamin dulu. Dan aku tetap yang kita kamu kan mau pulang, mau semuanya sendiri kan? Kamu kan berdua kan bener kan? Itu kamu jatuh, kamu bicara di sini sama. Apa tahu kan ini? Kok bisa masuk sih?
Ini dia hasil karya dan lembar kerja Ananda. Ini adalah rubrik penilaian yang saya gunakan untuk mengasesmen Ananda H, berisi PB, MB, PSH, dan PSP. Berikut adalah hasil asesmen yang sudah saya lakukan. Saat memegang gunting, Ananda sudah dapat memegangnya dengan benar. Jadi, Ananda mendapatkan BSH atau berkembang sesuai dengan harapan. Ketika menggunting mengikuti garis atau pola, Ananda masih merasa kesulitan untuk mengikuti garisnya. Ananda masih menggunting di luar garis, dan guntingannya pun masih berantakan. Oleh karena itu, Ananda baru mendapatkan MB atau mulai berkembang. Untuk menyelesaikan kegiatan menggunting, Ananda juga merasa kelelahan di guntingan yang ketiga. Ananda memilih tidak menyelesaikan guntingan yang ketiga dan melanjutkan ke guntingan yang keempat. Karena itu, Ananda masih juga mendapatkan skor MB atau mulai berkembang. Pada kegiatan meronce manik-manik, Ananda terlihat lebih antusias. Namun, dalam memegang tali manik, Ananda belum dapat memegangnya dengan baik dan masih membutuhkan bantuan saya untuk memegang talinya. Oleh karena itu, Ananda mendapatkan MB atau mulai berkembang. Saat memasukkan tali atau manik, Ananda sudah melakukannya dengan baik dan benar. Ananda dapat memasukkannya dengan tekun dan teliti. Jadi, Ananda mendapatkan BSH atau berkembang sesuai dengan harapan. Ananda juga dapat menyelesaikan 2 roncean, yaitu manik-manik besar dan juga manik-manik kecil dengan baik. Ananda juga senang akan hasil karyanya. Jadi, Ananda mendapatkan BSH atau berkembang sesuai dengan harapan. Pada kegiatan meremas plastisin dan membentuk menjadi bentuk hewan, Ananda merasa cukup kesulitan karena itu adalah mainan baru bagi Ananda. Ananda baru mengenal plastisin ketika saya membawakannya. Jadi, ketika meremas plastisin, Ananda masih meremasnya dengan kaku. Ananda masih berada pada tahap MB atau mulai berkembang ketika meremas plastisinnya. Ketika membentuk plastisin bentuk hewan, karena itu juga adalah mainan baru untuk Ananda, jadi Ananda masih belum bisa membentuk hewan yang kompleks. Ananda baru dapat membentuk hewan cacing, karena itu lebih mudah bagi Ananda. Untuk bentuk hewan yang lain, Ananda belum dapat melakukannya. Tapi itu sudah cukup baik, jadi Ananda masih dalam tahap MB atau mulai berkembang. Namun dalam menyelesaikan semua karyanya, Ananda berkembang sesuai dengan harapan. Ananda menyelesaikan sebagian besar kegiatan dengan mandiri atau tanpa bantuan. Jadi, pada kali ini saya memberikan BSH atau berkembang sesuai dengan harapan. Dari hasil asesmen tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa kemampuan motorik halus Ananda masih pada tahap MB atau mulai berkembang. Namun, Ananda masih dapat mencapai potensi maksimalnya dalam motorik halus jika tetap distimulasi dan juga berlatih secara konsisten. Semangat! Baik, kesimpulannya adalah asesmen perkembangan motorik halus pada anak usia 5-6 tahun merupakan bagian penting dalam pembelajaran di PAUD. Karena memberikan informasi akurat mengenai kemampuan anak, membantu mendeteksi hambatan anak sejak dini, menjadi dasar penyusunan pembelajaran yang selanjutnya, serta mendukung kesiapan belajar anak untuk menghadapi pendidikan dasar. Oleh karena itu, asesmen perlu dilakukan secara autentik, berkesinambungan, dan sesuai dengan karakteristik belajar anak melalui kegiatan bermain yang menyenangkan. Itu tadi video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.